Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Zulkifli di tugas Sening Jurnal part terakhir ya. Karena ini merupakan minggu terakhir dari mata kuliah penulisan berita dan artikel. Nah, di sini saya akan membahas tentang materi minggu lalu, yaitu tentang ragam tulisan fitur dan struktur penulisannya. Nah, langsung aja. Untuk pertama itu ada definisi dan karakteristik dari tulisan fitur. Nah, fitur ini adalah salah satu karya tulis yang memuat tentang pendapat yang ringan dan subjektif mengenai suatu objek tertentu. Umumnya itu tidak berkaitan dengan berita. Nah, fitur ini itu salah satu daya tarik media cetak, daring, dan TV. Dalam surat kabar dan media daring, biasanya itu dibuat dalam rubrik khusus dan pada hari tertentu. Nah, biasanya ini pada hari Sabtu dan Minggu banyak nih fitur yang disajikan, terutama fitur wisata, perjalanan, atau kuliner. Tujuannya itu untuk menghibur dan memberikan informasi kepada pembaca serta penonton. Nah, keberadaan fitur ini tuh sangat penting ya teman-teman. Yang kedua itu ada karakteristik. Nah, yang pertama itu ada human interest. Human interest itu adalah menggambarkan suatu suasana hingga menimbulkan rasa empati bagi pembaca atau penonton. Yang kedua itu ada emosi dan sentimen kemanusiaan. Nah, fitur itu memainkan lebih banyak sisi kemanusiaan dengan cara menarik minat, memusatkan perhatian, dan memberikan sentuhan kesenangan atau duka bagi pembaca. Yang ketiga itu ada tidak cepat basi. Maksudnya itu bersifatnya tahan lama, tidak seperti berita yang senantiasa mengejar aktualitas. Publikasinya dapat dilakukan kapan saja. Keempat itu ada nyata, bukan fiktif. Nah, kalaupun ada opini penulis, sekedar pemanis tulisan, bukan dusta. Kelima itu ada tulisan fitur tidak selalu menjawab 5H plus 1H. 5W plus 1H, mohon maaf. Nah, berbeda dari berita, karena kan berita harus mengandung 5W 1H. Selanjutnya ada seorang penulis itu harus memiliki kemampuan untuk menggali informasi secara mendalam dan mampu menghayati objek yang akan digarapnya. Yang selanjutnya ada fitur itu umumnya ditulis atas nama seseorang. Ini juga membedakan fitur dengan berita secara teknis. Yang terakhir ada tidak ada baris tangga atau deadline pada awal sebelum paragraf pertama dibuka. Selanjutnya itu ada unsur-unsur tulisan fitur. Nah, unsur-unsurnya yang pertama ada tema. Tema ini adalah sebuah unsur yang berkaitan dengan ide dalam tulisan fitur. Nah, ide itu biasanya digunakan untuk yang biasanya bersifat aktual dan faktual. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang itu adalah point of view atau visi dari seorang penulis, atau bisa dikatakan sebagai cara seorang penulis dalam melihat suatu kejadian. Jadi ada karakter. Nah, karakter ini berfungsi untuk menggambarkan karakteristik tokoh yang ada dalam fitur tersebut. Selanjutnya ada gaya. Gaya ini adalah ciri khas yang digunakan penulis ketika menulis fitur. Selanjutnya ada suasana. Suasana ini adalah unsur penting ya, karena suasana ini dapat menghidupkan isi cerita dalam sebuah fitur. Selanjutnya ada tata tempat atau setting. Nah, latar atau setting ini tuh merupakan unsur fitur yang menunjukkan lokasi terjadinya suatu peristiwa yang diangkat menjadi tulisan fitur. Selanjutnya ada jenis-jenis dari tulisan fitur. Yang pertama ada fitur berita. Nah, fitur berita ini tuh tidak sama ya dengan berita. Nah, yang membedakan adalah fitur ini yang membedakan adalah kalau berita itu memuat unsur fakta yang paling penting, yaitu fakta yang berpotensi untuk mempunyai dampak pada kehidupan sosial atau ekonomi halayak.
juga harus mengandung 5W1H. Sedangkan fitur berita ini digunakan atau dimulai dari unsur fakta yang menarik, yaitu fakta yang berpotensi untuk membangkitkan emosi halayak seperti marah, sedih, gemas, dongkol, dan sebagainya. Jadi itu yang membedakan antara fitur berita dan berita. Selanjutnya ada fitur profil. Nah, fitur profil ini memuat tentang profil tentang seseorang yang menarik. Misalnya orang yang sukses dalam menjalankan kehidupannya, sukses dalam bisnis, sukses dalam karir, dan sebagainya. Selanjutnya ada fitur perjalanan. Fitur perjalanan ini adalah fitur yang menjelaskan tentang perjalanan atau mengunjungi tempat yang menarik. Membuat informasi tentang bagaimana cara menuju ke lokasi, apa saja kendalanya, dan serta apa yang menarik sih dalam suatu tempat wisata tersebut. Selanjutnya ada fitur sejarah. Fitur sejarah itu biasanya ditulis untuk mengenang suatu peringatan hari-hari bersejarah seperti proklamasi kemerdekaan, pembubaran Hiroshima, dan sebagainya. Selanjutnya ada fitur how to do it. Nah, fitur ini tuh disebut juga fitur kiat karena berkisah kepada pembaca bagaimana melakukan suatu hal. Misalnya bagaimana membeli rumah, menemukan pekerjaan, bertanam di kebun, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada fitur human interest. Nah, fitur itu ditulis berdasarkan fakta yang menyentuh perasaan manusia seorang. Misalnya nih perasaan gembira, perasaan sedih, simpati, haru, jengkel, dan benci. Biasanya tuh fitur jenis ini menyangkut persoalan sosial dan kemanusiaan. Selanjutnya itu ada struktur dari penulisan fitur. Yang pertama itu ada judul. Nah, judul itu adalah elemen penting ya. Baik dari tulisan manapun, judul itu harus penting. Nah, judul ini merupakan yang kedua itu ada lead. Nah, lead adalah pembuka. Berfungsi untuk kunci utama dalam tulisan fitur. Namun ada juga yang menggunakan lead dalam bentuk lain, yaitu lead bercerita. Nah, dalam penulisan fitur lead ini adalah kalimat pembuka yang bertujuan untuk menarik perhatian pembaca dan mengajak mereka untuk terus membaca artikel tersebut. Selanjutnya ada bridge. Nah, bridge ini adalah berfungsi untuk penghubung antara lead dan isi tulisan. Seperti tujuan dari bridge sendiri ini adalah menjadi bagian pelengkap yang menghubungkan antara bagian pembuka dengan isi. Karena fitur yang baik adalah fitur yang tidak langsung ke bagian inti, melainkan ada bagian tulisan yang menjadi daya tarik dari sebelum masuk bagian inti tulisan fitur. Yang selanjutnya ada body. Nah, body ini adalah cerita dalam suatu fitur. Jadi bagian body itu memperhatikan bentuk kesatuan, hubungan, dan penekanan dengan tujuan untuk menyampaikan tema cerita. Dan terakhir ada ending atau penutup cerita. Nah, penutup cerita ini adalah bagian akhir dari sebuah cerita atau tulisan yang tulis dengan gaya kreatif dan berisi fakta yang ditulis dengan cara mirip fiksi. Nah, dalam fitur ini ending itu berupa penyelesaian cerita yang jelas, penyelesaian yang tidak jelas, atau penyelesaian yang menggantung. Nah, itu dia teman-teman materi dari saya mereview ulang materi di minggu lalu tentang penulisan fitur. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.